Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Kamis tanggal 4 Juli 2024, diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Maleakhi pasal 3 ayat 6. Dikatakan demikian, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, Tuhan tidak berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengajaran bahwa Allah tidak berubah salah satunya muncul di kitab Maleakhi. Pada zaman Maleakhi, bangsa Israel sudah lumayan lama kembali dari pembuangan. Tetapi bukannya makin melekat pada Allah, mereka justru jatuh kembali pada kebinasaan, pada kebiasaan tidak menghormati Allah. Mereka mempersembahkan binatang yang buta, menyesatkan orang lain, melanggar hukum Tuhan, menganggap hal yang buruk itu adalah baik, menahan persepuluhan, congkak terhadap Allah, dan sebagainya. Kejahatan ini tidak hanya dilakukan orang biasa, tetapi juga para imam. Bayangkan betapa buruknya kondisi rohani bangsa Israel pada saat itu. Kelakuan mereka itu membuat Allah murka. Nabi Maleakhi kemudian diutus untuk menegur dosa-dosa bangsa Israel. Tetapi dasarnya Allah adalah kasih. Maka di balik teguran itu pun Allah masih membuka dirinya bagi bangsa Israel. Jika mereka mau kembali kepadanya, Allah tetap bersedia mengasihi mereka dan memulihkan relasi yang rusak itu. Walaupun berulang kali bangsa Israel gagal membuktikan komitmen kasih mereka kepada Allah, tetapi Allah tidak pernah gagal untuk mengasihi mereka. Kondisi seperti inilah yang menjadi dasar Maleakhi untuk menegaskan bahwa Allah tidak berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang tidak berubah dalam diri Allah? Setidaknya ada 3 hal yang tidak berubah dalam diri Allah. Pertama, kebaikannya tidak berubah. Bandingkan Yakobus 1 ayat 17. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Demikian sebuah kalimat dalam film Joker. Orang yang hari ini baik, belum tentu esok akan baik pula. Allah tidak seperti itu. Sekali baik, dia akan terus baik karena kebaikan berasal dari naturnya. Allah tidak bisa tidak baik. Dan yang kedua, janjinya tidak berubah. Bandingkan Yohanes pasal 21 ayat 45. Manusia sering ingkar janji, entah karena lupa atau karena tidak kuasa memenuhinya. Allah tidak seperti itu. Selama bumi berputar, tidak ada satupun janjinya yang tidak digenapi. Dengan demikian, kita bisa percaya bahwa sampai akhir dunia pun Allah akan memenuhi janjinya. Dan yang ketiga, rencananya tidak berubah. Bandingkan Mazmur 33 ayat 1. Allah berdaulat atas segalanya. Dia tidak dibingungkan dengan krisis ekonomi, bencana alam, perang, dan sebagainya. Oleh sebab itu, tidak ada plan B dalam hikmat Allah. Apa yang telah dia rencanakan akan
terus terlaksana. Allah yang seperti inilah yang juga kita lihat dalam diri Kristus. Penulis surat Ibrani mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemahaman ini hendaknya menjadi jangkar bagi kita, orang-orang percaya, untuk menancapkan iman kepada Allah. Dia akan tetap bisa diandalkan di berbagai musim kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas pengajaran firman-Mu hari ini, mengingatkan kami bahwa apa yang dijanjikan Tuhan tidak satu pun yang tidak terpenuhi. Semua janjinya digenapi, sebagaimana Abraham juga mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya mengenai keturunannya. Allah yang berjanji kepada umat Israel adalah Allah yang setia, yang pasti akan memenuhi janjinya. Tolong kami Tuhan untuk tetap percaya dan tidak ragu akan kepastian penggenapan janji Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun dalam situasi sulit, Tuhan pasti menyertai, menolong, dan melindungi kami dengan cara Tuhan yang luar biasa. Sadarkan kami Tuhan bahwa selamanya tempat perlindungan umat-Mu, gunung batu kami, hanya Allah. Benteng pertahanan kami dalam hari-hari penuh kesulitan, Engkau mampu melepaskan kami, memulihkan kami dari segala pergumulan yang kami alami. Engkau tidak akan pernah berubah dalam kasih-Mu. Tuhan mencintai umat-Mu dengan kasih yang kekal. Tuhan yang penuh belas kasih, kiranya senantiasa memberkati kami, anak-anak Tuhan dan para pendengar renungan pagi ini, dimanapun kami berada. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Buatlah segala usaha dan pekerjaan kami selalu berhasil, dan jadikan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing atau di rumah sakit, menopang dan memberi kelegaan bagi mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan menghibur mereka yang berduka dan bersedih. Mampukan kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan bersukacita dalam setiap kondisi apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.